YouTuber, selamat datang di saluran dapur emaknya Benyamin. Saya mau kerja nih, tapi kerjaanku tergantung cuaca. Tadi dari rumah hujan deras sih di halte itu, aku udah mikir-mikir aku mau pulang aja deh, aku mau SMS ibu bosku, hujan bu, gimana kerja. Terus aku mikir lagi, siapa tahu ya di kota tempat kerjaku ini yang jarak 15 menitan nggak hujan. Nggak taunya gerimis sih. Nggak taunya kan hujan berhenti. Ya masih ada gerimis dikit lah, tapi gila anginnya kenceng amat, gimana bisa kerja. Jadi ya kerjaanku itu kerja di garden, kerja di kebun ya. Aku kan hobi berkebun, suka berkebun gitu. Terus cari-cari kerjaan yang part time, yang mini job. Nah, dapat sesuai kesukaanku, sesuai hobiku. Jadi ya seminggu paling 1-2 kali aja. Dan untuk kerjaan begini, mini job begini, jadi part time begini ya, kalau nggak punya asuransi sendiri, jadi aku asuransinya asuransi keluarga sama suami, nebeng gitu ya, itu bebas pajak untuk mini job tersebut, dan batasnya hanya sampai 450 euro per bulan. Itu bersih, nggak dipotong pajak. Nah, pada video kali ini aku mau mau kasih tahu nih kalian yang pada komen-komen sebelumnya gitu ya, atau yang pernah aku baca di YouTube orang yang kerja yang tinggal di Jerman, atau ada yang komen di videoku sebelum yang cerita-cerita tentang Jerman, mau dong kak kerja di Jerman, mau dong kerja bersih-bersih gitu ya, atau kerja cuci piring kayak nyapu-nyapu kayak jaga anak kayak. Tapi yang nanya ini statusnya masih di Indonesia. Jadi ya kalau kerjaan begini, kerjaan apa? Kerjaan kasar apa namanya ya? Ngebabu. Bukanlah kuli gitu. Kalau kerjaan mini job part time begini dengan status kalian masih yang di Indonesia ya nggak bisa gitu ya. Kerja di Jerman kalau yang part time begini ya memang yang udah tinggal di Jerman. Karena apa? Kalau di Indonesia ya kan perlu visa kerja ya, dan itu ngurusnya juga nggak gampang gitu. Kalau untuk kerjaan kasar gini nggak ada. Mau datang sebagai turis ke Jerman terus kerja begini ya, kalau ketahuan kalian di blacklist gitu ya. Lagian kan kalau visa turis paling maksimal tuh 90 hari gitu kan. Terus ya jadi aku ya mau kasih tahu aja lewat video ini, atau kalian kalau ada yang nanya-nanya di video-video vlog gila di pinggir jalan, soalnya busku di 20 menit lagi datang. Jadi kalau status kalian masih di Indonesia terus penasaran bisa nggak sih kerja kasar ke Jerman gitu ya, nggak bisa ya, nggak ada TKW, nggak ada TKI di Jerman, dan untuk ngurus visa kerja ke Jerman itu nggak mudah. Nah, jadi kalau kalian tenaga ahli gitu ya, kayak perawat, kayak dokter, insinyur, atau guru, nah bisalah cari-cari lowongan kerja di Jerman tuh. Nah, tapi syarat pentingnya ya tentu aja harus bisa bahasa Jerman. Ada sih kota-kota besar di Jerman kayak di Berlin, di Frankfurt, di Munchen, atau kota besar lainnya gitu ya, yang memang bisa pakai bahasa Inggris. Tapi untuk kehidupan bermasyarakat, untuk ke supermarket, ke apotik, mau ke kantor-kantor pemerintah, semuanya tentu aja perlu pakai bahasa Jerman itu. Dan ada sih ya yang ku baca dari Deutsche Welle gitu, ada orang-orang Indonesia yang dapat kerjaan di Jerman ya, kerjaannya memang pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya cari-cari lowongan dulu di internet gitu ya. Kalau memang target kalian di Jerman ya bisa, dan nanti diurusin sama perusahaannya untuk visanya, untuk surat-suratnya gimana, dan memang harus statusnya resmi. Jangan percaya sama agen-agen pekerjaan ya yang bilang iming-iming bisa kerja di Jerman, nanti sayang loh duit kalian gitu ya. Mendingan cari sendiri, dan kalau udah dapet lowongannya ya udah surat-suratan sama HRD orang Jermannya bakalan lancar kok ya. Nah, kalau status kalian kayak saya udah tinggal di Jerman karena nikah sama orang sini gitu ya, atau nikah sama orang Indonesia yang kuliah, yang kerja di Jerman, ya bisa, karena kan nggak perlu lagi visa kerja
Nah, terus kalau mau cari-cari mini job kayak saya ini dapatnya dari Betroid.de, jadi bisa ada cari kerjaan yang bersih-bersih, ada kerjaan jaga anak, atau ngurusin kebun kayak saya, atau ngajak hewan peliharaan, jalan-jalan gasi istilahnya. Ada juga, nah linknya bisa lihat di bawah video deskripsi ini. Terus ada satu tempat lagi, website satu lagi yang untuk kerjaan mini job juga, bisa lihat pada video deskripsi, saya cantumkan. Nah gitu, jadi kalau status kalian sebagai ibu rumah tangga kayak saya itu ya, yang mau bebas pajak, carilah mini job yang memang batas dapatnya itu 450 euro aja maksimal, jadi bebas pajak. Terus maksimal boleh kerja untuk part time untuk mini job begini yang bebas pajak itu sampai 450 euro. Jadi misalkan gajinya 10 euro nih per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 15.000 atau 16.000 rupiah ya. Jadi kalau misalkan gajinya 10 euro, ambil biar gampang hitungnya ya. Jadi dalam sebulan hanya boleh kerja 45 jam aja totalnya. Tapi kalau misalkan gaji kamu di atas 10 euro, misalkan ya 11 atau 12 euro, nah berarti jam kerjanya harus dikurangin supaya bebas pajak gitu. Nah, untuk yang daftar di 2 website yang saya bilang ini, itu terjamin asuransi kerjanya gitu. Jadi memang pemberi kerjanya gitu ya, ya kan harus daftar. Dan yang mau kerja juga harus daftar, jadi ya hitungan gajinya nanti ada dari situ gitu, jadi terlindung oleh asuransi. Bisa nggak kerja ke Jerman pakai bahasa Inggris aja? Bisa, ada kok orang Indonesia. Siapa tadi ku baca dari Deutsche Welle itu ya, dia melamar kerja itu ya dari internet, cari-cari lowongan untuk posisi kerja di Jerman ya. Kalau untuk bidang IT atau pengembangan software, nah itu banyak tuh butuh tenaga kerja yang memang bahasa Inggris yang dibutuhin gitu ya. Dan ya di kota besar lah kayak di Berlin, di Frankfurt, di Munchen yang memang banyak expatnya gitu. Nah bisa. Tetapi kalau misalkan mau ke kota-kota kecil ya harus butuh penguasaan bahasa Jerman untuk bersosialisasi. Jadi kalau misalkan udah nyari-nyari di internet, ketemu lowongan kerja untuk di Jerman, nah wawancara ya via Skype bisa, kan ada video call-nya juga. Terus ya kalau udah dikirim lamarannya, follow up, udah seminggu, 2 minggu, terus udah wawancara via Skype, ditanya gimana kelanjutannya gitu. Jadi buat kalian yang pengen cari lowongan kerja atau cari peluang kerja ke Jerman, itu ya, tapi pengen carinya kerjaan lowongan yang berbahasa Inggris, bisa buka 2 website, makeitgermany.com atau thelocal.com atau DE deh ya. Untuk pastinya lihat pada video deskripsi saya cantumkan. Jadi 2 website tersebut kalian bisa cari lowongan kerjaan yang memang untuk kerjanya itu berbahasa Inggris gitu. Ya, semoga sukses sampai ke Jerman, dapat lowongan kerja, dapat posisi kerja yang kalian inginkan. Dan kalau untuk orang-orang yang tinggal di EU ya nggak perlu visa kerja sih. Cuma kalau dari Indonesia dan dari Asia atau dari negara lain yang bukan dari EU ya memang butuh visa kerja. Tapi kalau udah perusahaan tersebut ya, lihat keahlian kalian, lihat CV kalian, oke, dibutuhkan di Jerman, lancar-lancar aja kok ya. Jadi saya sertakan juga link kisah apa ya, yang orang Indonesia yang pada kerja di Jerman yang berhasil gitu ya, kerja di Jerman. Ada saya baca-baca dari Deutsche Welle, saya sertakan linknya pada video deskripsi. Terus kalau di Jerman itu banyak deh tenaga kerja yang dibutuhin itu ya, kayak tadi IT, pengembang software, terus perawat tuh ya. Saya ada nonton beberapa vlognya orang Indonesia yang emang jadi perawat di Jerman gitu ya. Atau kalau jadi mau ini guru bahasa Inggris di Jerman, tuh bisa juga kan? Ya selalu ada peluang kok gitu ya. Jadi buat kalian orang Indonesia yang di Indonesia yang lagi bermimpi pengen dong ke Jerman, tinggal di Jerman gitu ya, kerja di Jerman, mau lihat apa ya,
pengen tahu kehidupan di Jerman gimana, mau coba peluang kerja di Jerman, ya udah cari-cari tahu aja dari website-website yang udah aku sertain di video deskripsi. Oke, itu Bers, ya. Terima kasih telah mengikuti videoku sampai selesai mengenai sharing-sharing kerja ke Jerman tuh gimana sih, caranya gimana sih. Kalau suka dengan videoku, kasih like, komen juga boleh. Yang share-share videoku membuatku bahagia. Sampai jumpa di video cerita tentang Jerman dari dapur Mak Benyamin. Bye.